Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin memberikan materi tentang perlindungan dan perawatan bagi petugas care dan juga caregiver. Untuk kelompoknya itu ada Andika Purnoputra, Desi Ayuningsih, Fatwa Kamal, dan juga Karisma Laladewi. Definisi dari caregiver. Caregiver adalah individu yang memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami disabilitas atau ketidakmampuan dalam memerlukan bantuan dikarenakan penyakit dan keterbatasan yang meliputi keterbatasan fisik dan lingkungan. Adapun yang menjadi fungsi caregiver adalah memberikan bantuan dan perawatan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan baik secara fisik, psikologi, spiritual, emosional, sosial, dan finansial. Berbagai bentuk bantuan dan perawatan diberikan caregiver untuk membantu keberfungsian sistem kehidupan korban bencana. Karakteristik dari caregiver menurut Macquarie 2012 ada 6. Yang pertama yaitu empati. Empati merupakan salah satu karakteristik caregiver yang baik adalah memiliki kemampuan empati kepada klien memerlukan pendampingan ketika melakukan pendampingan baik kepada anak kecil atau membantu orang tua. Kemampuan atau personal understanding dan koneksi dengan klien adalah hal yang sangat penting. Yang kedua ada pasien, individu yang menerima pendampingan atau pelayanan biasanya tergantung pada orang lain dan self-sufficient. Hal tersebut dapat membuat mereka frustasi dan memberontak. Yang ketiga ada realistic outlook, merupakan pelayanan atau pendampingan sering dilakukan dalam jangka waktu yang panjang untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari dari klien. Yang keempat ada strong constitution, merupakan tugas yang dilakukan oleh caregiver berhubungan dengan aktivitas instrumental seperti memandikan baik itu bayi atau lansia dan membersihkan luka. Yang kelima ada shouting nature. Caregiver tahu bagaimana cara untuk menenangkan klien. Menjadi voice of encouragement adalah hal yang membuat kualitas dari caregiver menjadi baik. Yang terakhir ada reliability, merupakan trait yang penting bagi caregiver. Individu yang menerima pendampingan atau pelayanan bergantung dan tidak bisa berpisah dari caregiver dan sering merasa dekat dengan caregiver-nya. Untuk jenis-jenis caregiver di sini ada 2, caregiver informal dan caregiver formal. Untuk caregiver informal adalah seseorang individu atau anggota keluarga, teman, atau tetangga yang memberikan perawatan tanpa dibayar paruh waktu atau sepanjang waktu, tinggal bersama maupun terpisah dengan orang yang dirawat. Untuk caregiver formal adalah relawan atau individu yang dibayar untuk menyediakan pelayanan. Keduanya termaksud orang-orang yang menyediakan bantuan yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari dan tenaga profesional yang menyediakan pelayanan terutama dalam hal kesehatan mental maupun jasmani. Untuk tugas-tugas caregiver, yang pertama ada physical care atau perawatan fisik, yaitu merupakan tindakan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada social care atau kepedulian sosial, antara lain mengunjungi tempat-tempat bencana atau pengungsian korban bencana sebagai penghibur dan memberi hiburan
bertindak sebagai sumber informasi dari seluruh dunia di luar perawatan di rumah. Yang ketiga ada emotional care, yaitu menunjukkan kepedulian, cinta, dan kasih sayang kepada pasien yang tidak selalu ditunjukkan. Yang keempat ada quality care, yaitu memantau meningkatkan tingkat perawatan, standar pengobatan, dan indikasi kesehatan. Perlindungan dan perawatan bagi petugas caregiver. Istilah perlindungan hukum yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari pekerjaannya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif atau pencegahan, maupun dalam bentuk yang bersifat represif atau pemaksaan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Next. Selanjutnya untuk kesimpulannya, caregiver itu merupakan suatu individu yang memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami disabilitas ataupun ketidakmampuan dalam memerlukan bantuan dikarenakan karena penyakit dan juga keterbatasannya yang meliputi keterbatasan fisik dan juga lingkungan. Untuk fungsi dari caregiver itu sendiri yaitu memberikan bantuan dan juga perawatan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan baik secara fisik, psikologis, spiritual, emosional, sosial, dan juga finansial. Untuk berbagai bentuk bantuan dan juga perawatan itu diberikan secara caregiver untuk membantu keberfungsian yang sistem kehidupan korban bencana tersebut. Ya, baik. Ini adalah jurnal yang mendukung dari presentasi kita hari ini. Nah, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan kawan-kawannya tahun 2001 yang berjudul mengenai perlindungan terhadap tugas medis di daerah konflik menurut hukum humaniter internasional, yaitu pada studi kasus Razan Al-Najjar. Nah, dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 itu mengenai perlindungan petugas kesehatan itu terkesan tidak efektif pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Itu disebabkan bukan karena kelemahan dari undang-undang tersebut yang mengatur, tetapi dikarenakan memang adanya perbedaan subjek hukum antara pihak yang berkonflik yang menyebabkan adanya perbedaan mengenai pemahaman tentang hukum perang, yaitu adanya hukum humaniter internasional. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan tidak efektifnya hukum humaniter tersebut disebabkan karena tidak adanya kemauan dan itikat baik dari para pihak untuk mematuhi hukum humaniter internasional tersebut pada saat terjadinya sebuah konflik, sehingga pihak yang berkonflik mengabaikan perlindungan terhadap petugas medis sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Nah, tentunya perkara ini tidak boleh berlanjut, harus ada langkah tegas dari PBB terhadap para pihak yang melanggar hukum tersebut, sehingga pihak yang berkonflik lebih menghormati dan melindungi harkat dan martabat dari seorang petugas medis yang bertugas di daerah konflik. Next. Selanjutnya, pada jurnal kedua yang dilakukan penelitiannya oleh Handayani tahun 2021 yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Perawat Akibat Pandemi COVID-19 di Sumbawa. Nah, bahwa perawat itu diberikan perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum preventif yang berupa perlindungan secara sosial yang terdiri dari jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Sedangkan perlindungan teknis terdiri dari penyediaan alat perlindungan diri bagi perawat, serta perlindungan secara ekonomi yang terdiri dari upah dan bantuan materi.
Namun, perlindungan hukum bagi perawat akibat pandemi COVID-19 itu belum dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam pelaksanaannya, hak-hak tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,